Ya pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, isu mengenai pemberian bonus Hari Raya atau BHR bagi pengemudi ojek online kembali mencuat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang hal ini, banyak pengemudi yang merasa jumlah BHR mereka terima tidak sesuai dengan harapan. Bahkan beberapa di antaranya melaporkan hanya menerima sebesar Rp50.000. Mereka menilai kriteria penerima BHR tidak adil serta menuding aplikator kurang transparan dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bonus. Sebagian pengemudi berencana mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Seberapa seriuskah sebenarnya permasalahan ini? Kita akan bahas lebih dalam bonus Hari Raya cair driver ojol happy. Kita masuk ke slide pertama. Pada 11 Maret 2025, Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengeluarkan aturan mengenai pemberian bonus Hari Raya bagi pengemudi transportasi online, termasuk ojek online, taksi online, dan juga kurir. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan bahwa perusahaan penyedia layanan transportasi online wajib memberikan BHR dalam bentuk tunai kepada para pengemudi dan juga kurir. Lantas bagaimana nih skema pemberiannya? Yang pertama adalah pengemudi dan kurir yang produktif berhak menerima bonus sebesar 20% dari total penghasilannya selama 12 bulan. Kedua, pengemudi di luar kategori produktif akan memberikan bonus sesuai dengan kemampuan perusahaan aplikasi. Namun implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Beberapa pengemudi bahkan mereka hanya menerima sebesar Rp50.000, bahkan hingga Rp100.000 paling besar. Ini tentu jauh dari harapan mereka. Mereka menilai bahwa kriteria produktivitas tidak transparan dan menyebabkan banyak pengemudi merasa tidak diberlakukan secara adil. Sejumlah pengemudi bahkan menuding bahwa aplikator lebih mengutamakan kepentingan bisnis daripada kesejahteraan dari mitra-mitra mereka. Dan kondisi ini tentunya memicu gelombang protes dari komunitas pengemudi yang menuntut kejelasan dan transparansi dalam pemberian BHR. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Saya akan jabarkan di mana skema pembagian BHR ini, di mana perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojek menerapkan skema pembagian BHR dengan beberapa kategori penerima. Kategori tertinggi disebut sebagai mitra juara utama, di mana pengemudi dalam kategori ini berhak menerima rata-rata 20%. Ini kategori pertama, tapi ini untuk Gojek saja ya. Selama 12 bulan. Sebagai contoh, katakanlah ya, jika total pendapatan bersih seorang pengemudi dalam setahun mencapai 36 juta, maka rata-rata bulanannya adalah 3 juta. Dengan demikian, BHR yang diterima adalah 20% dari 3 juta rupiah, yaitu Rp600.000. Namun di luar kategori ini, banyak pengemudi yang merasa mereka seharusnya berhak mendapatkan BHR lebih besar. Beberapa keluhan utama yang disampaikan pengemudi antara lain adalah kriteria produktivitas yang dianggap tidak transparan sehingga banyak yang merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Kurangnya komunikasi dari aplikator mengenai bagaimana bonus ini dihitung dan siapa saja yang memenuhi syarat. Besaran BHR yang dianggap terlalu kecil terutama bagi mereka yang sudah bekerja keras sepanjang tahun. Hal ini tentunya membuat banyak pengemudi merasa bahwa perusahaan aplikasi lebih mengutamakan kepentingan ataupun bisnis mereka sendiri tanpa memperhitungkan kesejahteraan mitra. Lantas bagaimana kebijakan bonus hari raya di negara lain? Nah, kita akan bahas nih di slide berikutnya. Kebijakan pemberian bonus hari raya bagi pengemudi transportasi online berbeda di setiap negara tentunya. Bagaimana perbedaannya? Yang pertama kita mulai dari Indonesia dengan ojek ataupun Gojek dan Grab ya. Di Indonesia, aplikator memberikan BHR dalam bentuk uang tunai dengan kriteria tertentu. Namun banyak pengemudi yang mengeluhkan transparansi seperti yang tadi saya sampaikan dan dianggap juga terlalu kecil. Dari sisi para mitra ojol, agaknya kebijakan ini betul-betul perlu dievaluasi ke depannya. Lalu yang kedua saya akan contohkan dari negara Inggris, di mana aplikasi Bolt ya. Berbeda dengan di Indonesia, skema bonus di Inggris diberikan saat Natal dan juga Tahun Baru. Untuk 300 perjalanan dalam sebulan, driver akan mendapatkan £6.000. Sedangkan semakin banyak perjalanan yang diselesaikan, tentu akan lebih banyak bonus yang diberikan oleh aplikator. Yang ketiga adalah contoh lain dari Amerika Serikat, di mana ada aplikasi sangat terkenal yaitu Uber. Untuk Uber, bonus diberikan dalam bentuk diskon perawatan mobil, asuransi, hingga uang tunai. Besaran bonus didasarkan maksud saya pada jumlah perjalanan yang dilakukan di area dengan permintaan tinggi. Jadi dari perbandingan ini terlihat bahwa setiap negara sebenarnya memiliki pendekatan yang berbeda dalam memberikan apresiasi pada pengemudi transportasi online. Namun transparansi dan keadilan dalam penentuan besaran bonus menjadi faktor kunci untuk menjaga kepuasan dan juga kesejahteraan mitra pengemudi. Nah, saya tadi kan sempat membahas ya ada komplain yang masuk.
Ternyata betul ada, terlepas dari sorak bahagia para pengemudi ojol online yang sudah mendapatkan BHR, ada juga nih case yang nggak sesuai. Yang saya sampaikan tadi, besaran BHR itu kan harusnya 20% dari rata-rata pendapatan per 12 bulan atau per 1 bulannya. Lalu mitra itu juga harus aktif dan juga berkinerja baik. Nah tapi ada nih driver yang mendapatkan 50.000 dan sudah diketahui oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kita, Immanuel Ebenezer. Dan Immanuel Ebenezer juga mengatakan akan mengecek terlebih dahulu nih kebenarannya dan siapa kira-kira aplikator yang memberikan BHR tersebut. Karena jika benar, pemerintah tidak akan segan-segan memberikan peringatan ke aplikator tersebut. Bahkan Immanuel mengatakan bahwa kalau itu benar terjadi, memalukan. Mendingan kami bikin seruan pulangin aja duitnya Rp50.000 itu. Negara ini mampu kok, saya aja mampu sebagai wakil menteri mengembalikan Rp50.000 itu. Jangan dihina bangsa ini karena driver ojek online itu patriotik bangsa ini. Jadi jangan menghina mereka. Begitulah kata Bang Immanuel. Jadi pemirsa, polemik terkait pemberian BHR ini memang mencerminkan perlunya evaluasi terhadap skema dan juga kriteria yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi. Transparansi dan keadilan dalam penentuan besaran BHR menjadi faktor kunci untuk menjaga kepuasan dan kesejahteraan mitra pengemudi. Selain itu, belajar dari praktik di negara lain dapat menjadi bahan pertimbangan mungkin untuk memperbaiki sistem yang ada saat ini. Pertanyaannya adalah satu. Akankah perusahaan aplikasi meninjau ulang kebijakan BHR mereka atau diperlukan intervensi pemerintah untuk memastikan kesejahteraan pengemudi ojek online? Kita akan terus ikuti perkembangannya seperti apa.